Kalau saya bukan orang Arab, datuk saya orang Bugis. Orang Bugis yang merantau ke Malaysia jadi raja di Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kali ini kami dari Faktual News 77 ingin mengangkat sejarah asal-usul suku Bugis dan asal-usul agama suku Bugis sebelum memeluk agama Islam. Suku Bugis adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kelompok etnis ini merupakan suku terbesar selain suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Di Sulawesi Selatan, suku Bugis mendiami wilayah Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Parepare, Baru, Sinjai, hingga Bulukumba. Selain itu, orang Bugis tersebar hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Hal ini lantaran sejak zaman dulu orang-orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang handal. Mereka berlayar hingga ke Malaysia, Singapura, Asia, hingga Afrika Selatan. Suku Bugis memiliki sejarah panjang dan keunikan yang layak untuk dikutip. Lantas bagaimana kisah di balik kehidupan masyarakat Bugis? Berikut penjelasan lengkap tentang suku Bugis yang telah dihimpun Detik Sulsel dari berbagai sumber. Sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Sejarah dan asal-usul suku Bugis. Dilansir dari situs resmi pemerintah Kabupaten Wajo, sejarah nenek moyang suku Bugis berasal dari etnis Dautro Melayu atau Melayu Muda, yaitu bangsa Austronesia, Cina Selatan yang datang ke Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nama suku Bugis sendiri berasal dari kata To'ogi, diterjemahkan sebagai orang Bugis. Istilah Ogi diambil dari nama raja pertama dari kerajaan Cina, daerah Pemana, di Kabupaten Wajo yang bernama La Satumpungi. Masyarakatnya menamai dari mereka dengan sebutan To'ogi yang artinya orang-orang pengikut La Satumpungi. Dikisahkan bahwa La Satumpungi memiliki anak bernama Wecudai. Ia menikah dengan seorang lelaki dari kerajaan Luwu bernama Sriwigading dan memiliki anak bernama Lagaligo. Sosok Lagaligo inilah yang kemudian menulis karya sastra terpanjang di dunia dengan jumlah lebih dari 9.000 halaman yang berjudul 1 Lagaligo, Surat Galigo. Isinya tentang asal-usul penciptaan manusia di dalam tradisi masyarakat Bugis. Dari keturunan La Satumpungi dan Sriwigading beserta pengikutnya inilah tersebar di beberapa daerah. Mereka membentuk kerajaan, kebudayaan, dan aksara sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Bone, Sopeng, Wajo, Supoh, Sawito, Sidendreng, dan Rapang. Pada perkembangannya, mereka kemudian menjalin pertalian dan pernikahan dengan suku-suku lain seperti Makassar dan juga Mandar. Lalu agama dan sistem kepercayaan suku Bugis sebelum Islam. Melansir dari jurnal Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang berjudul Religiositas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis Makassar, disebutkan bahwa
terhitung 97% orang Bugis merupakan penganut agama Islam. Mereka menganut Islam secara taat dalam artian kepercayaan, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam. Namun mereka tidak mau dikatakan bukan Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat Bugis yang menjalankan praktik-praktik kepercayaan antoriolog, yaitu kepercayaan nenek moyang dulu sebelum datangnya Islam. Salah satu contohnya adalah praktik-praktik antoriolog tersebut seperti mapandre galung, memberi makan sawah, macera tasik, memberi persembahan pada laut, masoron soko, patun rupa, memberi persembahan kepada dewa berupa 4 macam beras, ketan, dan lain sebagainya. Adapun masyarakat hingga kini masih memegang teguh kepercayaan antriolog ini terdapat di komunitas Tolong di Kabupaten Sidrap dan komunitas Amatoah Kajang di Bulukumba. Bahasa dan aksara suku Bugis. Tak banyak suku di Indonesia yang memiliki bahasa sekaligus aksara tulisan sendiri. Suku Bugis termasuk salah satu suku bangsa yang memiliki aksara dan bahasa. Dalam hal ini, bahasa suku Bugis memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Bugis atau disebut bahasa Ogi. Bahasa Bugis ini memiliki beragam dialek, tergantung wilayah masing-masing. Ada 27 dialek dari bahasa Bugis ini, diantaranya dialek Bone, dialek Pangkep, dialek Sompeng, dialek Pindrang, dialek Sinjai, dan lain sebagainya. Selain itu, daerah Sulawesi Selatan, penutar bahasa Bugis juga tersebar di beberapa daerah lain seperti Kepulauan Seribu Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur, Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Masing-masing daerah tersebut juga memiliki ragam dialek yang berbeda-beda. Sementara pada tulisan itu suku Bugis memiliki aksara, khususnya yang disebut dengan aksara lontara. Pada zaman dahulu, naskah-naskah lontara yang berisi nasihat atau mantra-mantra ditulis di atas daun lontar. Karena itu aksara tersebut disebut dengan aksara lontara. Huruf-huruf lontara dalam suku Bugis berupa uki, sulapan, epa, tulisan segi 4. Aksara lontara tersebut terdiri dari 23 huruf. Masing-masing ke 23 huruf tersebut dapat dibubuhkan tanda baca bunyi berupa O, E, dan E. Kisah perantauan suku Bugis. Orang Bugis pada awalnya hanyalah berdomisili di daerah Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, sebagai orang Bugis merantau ke beberapa wilayah dan juga negara. Mengutip jurnal Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul Budaya Bugis dan Perkembangannya dalam Perspektif Antropologi Budaya. Orang Bugis merantau dengan budaya. Orang Bugis merantau dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah untuk meninggalkan rajanya yang sewenang-wenang waktu itu. Selain itu disebutkan bahwa profesi orang Bugis secara tradisional adalah petani. Namun mereka kemudian memutuskan untuk merantau demi kepentingan ekonomi. Di sisi lain, orang Bugis terkenal sebagai pelaut yang handal dan pemberani sejak dahulu. Mereka dengan kapal pinisinya menjalani kepulauan Nusantara bahkan sampai ke mancanegara. Sehingga ditemukan perkembangan-perkembangan Bugis di berbagai daerah dan negara seperti pusat kota Singapura, terpampang gambar Penisi, dan sekitar tempat itu diberi nama Bugis Strait. Selain itu, komunitas Bugis juga diketahui sudah ada di Selat Malaka jauh sebelum kota Melaka dibangun.
Komunitas Bugis ini bahkan setelah ada sejak Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada abad ke-10 hingga 11. Kalau saya bukan orang Arab, datuk saya orang Bugis. Orang Bugis yang merantau ke Malaysia jadi raja di Perak. Nah, itulah tadi teman-teman, suku Bugis, sejarah budaya dan kisah perantauannya yang dikatakan hebat dan juga punya julukan Sang Pemberani. Mudah-mudahan kisah-kisah yang kami suguhkan kepada seluruh pemirsa yang budiman ada manfaatnya. Kami tidak serta-merta mengangkat suatu kisah atau sejarah tanpa sumber. Kami ambil dari Detik Sulsel. Maka dari itu, seyogyanya pemirsa yang budiman, jika tidak sependapat dengan bahasa kami, maka kami memohon maaf karena ini semua tidak lain dan tidak bukan kami mengambil dari sumber Detik Sulsel. Salam hormat buat semua, mudah-mudahan kearifan lokal terus kita junjung tinggi bersama. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Tapi sebelum itu kami memohon bantuan dukungan channelnya agar channel kami Faktual News 77 makin berkembang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.